Makanan tradisional Indonesia tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing daerah memiliki aneka menu, rasa yang otentik. Rata-rata, makanan Nusantara juga memanfaatkan bahan lokal yang menjadi kekayaan alam Indonesia loh. Mulai dari daging, sayur, sampai bumbu rempah Nusantara. Semuanya bisa dipilih sesuai selera kalian, fams. Pastinya juga bisa memanjakan lidah kalian. Wisatanya juga bisa dibilang surga dunia loh, fams. Bikin hati tenang dan riang. Yuk, berangkat, fams! Asyik, pagi-pagi udah ketemu sama yang manis nih. Iya, fams, si kakak emang manis deh. Hihihi. Tapi jajanan ini juga nggak kalah manis kok. Bisa bikin hari kalian semangat. Kenalin ya, ini namanya dawet suronatan. Kalian bisa jumpai jajanan ini di salah satu kedai di Jalan Merbabu, Kota Madiun, Jawa Timur. Katanya sih dawet ini sudah ada sejak tahun 62 loh. Wah, udah lama juga ya, fams. Dinamakan dawet suronatan karena pada awalnya penjualnya berada di daerah Suronatan, Kota Madiun. Sama kayak es dawet pada umumnya, campurannya ada dawet santan, gula jawa, dan es batu. Beh, mantap ya, disantap ketika cuaca lagi panas. Selain segar, rasanya juga gurih dan manis. Katanya sih rasa yang manis pada kudapan ini bisa ningkatin mood kalian tuh. Wah, sama dong kalau lagi lihat wajah kamu yang manis. Hihihi. Saking nikmatnya, penjual jajanan ini nggak pernah sepi pembeli loh. Dalam sehari ada 100 hingga 150 porsi dawet ludes terjual. Apalagi harganya cukup terjangkau, cuma dibanderol Rp10.000 saja. Biasanya wisatawan yang datang dari luar kota wajib menikmati jajanan ini ketika datang ke Madiun. Fams, dawet sebenarnya dikenal sebagai oleh-oleh khas Jawa, khususnya di Banjarnegara. Karena banyak yang suka dengan olahan ini, maka dawet bisa dijumpai di berbagai daerah di Nusantara. Jadi, kepopuleran jajanan satu ini nggak cuma di Madiun saja ya. Fams, resep dawet khas Madiun ini sudah ada turun-temurun loh. Makanya, kenikmatan rasanya tetap terjaga sampai sekarang. Oh iya, Fams, bagi masyarakat Madiun ini, isian dawet juga disebut dengan cendol. Sekilas memang sama, padahal cendol dan dawet ini berbeda loh. Kalian bisa bedakan dari bahan pembuatannya ya. Dawet umumnya diberi tambahan tepung hungkwe, sedangkan cendol dari tepung beras saja. Jadi jangan heran ya kalau dawet memiliki tekstur yang lebih lembut. Alasan ini juga yang membuat isian dawet disebut dengan sumsum. Jangan lupa beri tambahan kapur sirih agar dawet tahan lebih lama ya. Untuk rasa dan aromanya, kasih garam, vanili, dan daun pandan sebagai pewarna makanan. Masak deh sampai mendidih dan teksturnya kental. Saat dimasak, adonan harus terus diaduk agar rata dan gak lengket. Nah, tinggal cetak nih. Siapkan air dan es batu di dalam wadah ya. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan khusus. Tekan-tekan agar bulir-bulir dawet terbentuk deh. Oh iya, fams, gumpalan cendol ini terjadi karena adanya campuran kapur sirih. Saat masuk ke dalam air es, maka adonan bisa mengeras sendirinya. Nah, sudah siap disajikan deh. Ini juga yang menjadi ciri khas dawet dari Madiun, fams. Satu porsinya berisi sumsum alias dawet, santan, gula aren cair, ketan hitam, tape ketan, dan es batu, fams. Beh, juara! Kalau mau menikmatinya, kalian bisa datang ke kedai yang buka dari jam 3 sore sampai jam 9 malam ini. Kalau kalian gak nyobain kesegaran dawet legendaris ini, dijamin nyesel deh. Ditunggu ya, fams. Kita geser ke Kota Reog, Ponorogo, Jawa Timur. Kalian wajib juga cobain ayam lodo. Itu loh olahan ayam kampung dengan kuah santan yang kental. Rasanya gurih, pedas, dan aroma khas bakaran. Beh, mantap, fams. Menu ini sebenarnya berasal dari daerah Trenggalek dan Tulungagung, fams. Saking terkenalnya, menu ini juga mudah dijumpai di desa Ngerurip, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Nggak kayak ayam kampung pada umumnya, tekstur daging ayam ini lembut banget. Soalnya ayam dipanggang terlebih dulu sebelum dimasak dengan bumbu rempah.
Biasanya menu ini paling enak disantap dengan nasi tiwul, gudeg rebung, sambal, daun pepaya, dan daun singkong rebus. Oh iya, ayam kampung kerap dikaitkan dengan masakan Nusantara, fams, karena rasanya yang lebih gurih dibanding dengan jenis ayam lainnya. Sayangnya, asal-usul ayam lodo nggak diketahui, fams. Yang jelas, hidangan ini sudah ada diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu. Penamaan ayam lodo diambil dari bahasa Jawa. Lodo berarti empuk, karena tekstur dagingnya yang sangat lunak. Lodo juga bermakna makanan gurih dari santan yang sangat kental. Masakan ini, fams, dikenal sebagai identitas masyarakat Jawa Timur. Biasanya, hidangan ini tersaji dan menjadi simbol ucapan rasa syukur dalam sejumlah acara adat. Misalnya tasyakuran, malam suroan, Idul Fitri, selamatan, dan megengan atau menjemput bulan Ramadan. Ayam lodo biasa tersaji sebagai ambeng. Itu loh, hantaran makanan dalam wadah khusus dengan tambahan menu pelengkap, seperti nasi gurih dan urap yang diberikan kepada tamu undangan. Proses pembuatannya juga nggak boleh ngasal. Sejumlah tahapan dilalui agar cita rasanya nikmat teramat sangat. Mulai dari proses pemanggangan sampai pemasakan dengan bumbu rempah. Ini nih bumbu yang dipakai. Ada santan, bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, gula jawa, lengkuas, jahe, dan kunyit. Haluskan bumbu agar minyak asirinya mudah menyeruak. Rebus bumbu dan diamkan sampai mendidih ya. Lalu potong ayam menjadi beberapa bagian supaya gampang matang. Fams, usaha kuliner ayam lodo ini sudah ada sejak tahun 2016 lalu loh. Dalam sehari ada 35 ekor ayam kampung yang diolah di sini. Wih, banyak juga ya. Kalau penasaran ingin mencicipinya, kalian bisa menikmatinya dari jam 8 pagi sampai 6 sore. Yuk, dilarisi, fams. Hihihi. Menu yang satu ini banyak tersaji di rumah kalian. Kalau di Jawa Timur, hidangan ini namanya jangan tahu tempe. Rasanya nikmat dan gurih. Nama menu ini diambil dari bahasa Jawa. Jangan artinya sayur, sedangkan tahu dan tempe menjadi bahan utama masakan ini. Sekarang kita intip cara pembuatannya ya. Gampang kok, tinggal siapkan bumbu andalan masakan Nusantara. Bawang merah, bawang putih, cabai hijau, lengkuas, daun salam, dan cabai rawit. Nggak ketinggalan tahu dan tempe. Nggak perlu diulek segala. Lanjut, bumbu yang diiris cukup ditumis sampai harum. Kalau mau mendapatkan sensasi pedas yang menggigit lidah, bisa ditambahkan cabai sesuai selera, fams. Tambahkan santan agar rasanya lebih gurih. Disusul potongan tahu dan tempe, fams. For your info nih, nama tempe ternyata ada di dalam surat centini loh. Tempe berasal dari istilah tumpi, yang berarti makanan berwarna putih dari tepung sagu. Seiring berjalannya waktu, kata tumpi mengalami pergeseran kata menjadi tempe, seperti yang kita kenal sekarang ini. Meski dijual dengan harga yang sangat murah, berdasarkan kitab Jawa kuno, dulu tempe dikenal sebagai makanan yang dinikmati oleh keluarga kerajaan di Indonesia pada abad ke-18. Setelah mendidih dan bumbu meresap sempurna, angkat deh, fams. Jangan tahu tempe siap untuk dinikmati. Di balik proses pembuatan yang sederhana, menu ini kaya kandungan protein loh. Protein yang dipecah menjadi asam amino ini baik untuk sistem pencernaan. Nutrisi ini juga dipercaya sebagai sumber energi dan disimpan sebagai cadangan makanan tuh. Mulai sekarang jangan ragu makan tahu dan tempe ya. Menu berkuah ini memang populer sebagai masakan Minang, fams. Tapi hidangan dari Jawa Timur ini juga ada gulai kepala ikan kakap. Soal rasa jangan ditanya, daging ikannya lembut, kuah rempahnya gurih dan sedap. Recommended banget untuk memanjakan lidah kalian. Hihihi. Coba deh mampir ke salah satu warung di Jalan Bali, Kejuran, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Di sini nih, kalian bisa menikmati kelezatan gulai kepala kakap. Tempat ini nyaman banget dengan konsep ala Bali. Pokoknya Instagramable banget, fams. Selain nikmat, gulai kepala kakap ternyata memiliki segudang manfaat untuk kita. Salah satunya kandungan selenium yang mampu menangkal radikal bebas. Ikan kakap juga mengandung mineral seperti zat besi, zinc, dan fosfor, sehingga bisa mencukupi mineral kebutuhan harian tubuh.
Wah, bahan untuk memasak gulai kepala kakap sudah siap. Yuk, kita mulai masak. Bumbu bawang merah, kemiri, lombok ijo, pala, kunyit, dan kapulaga dihaluskan. Kalau sudah halus, tumis bumbu sampai harum. Jangan lupa masukkan daun salam, serai, dan laos. Lalu campurkan air kaldu, disusul kepala ikan kakap. Biar rasanya makin mantap, tambahkan sejumlah bumbu dan santan. Diamkan hingga matang. Oh iya, kakap adalah keluarga ikan laut yang banyak dijumpai di perairan laut di Indonesia, fams. Dari berbagai jenis ikan kakap merah yang paling digemari. Alasannya dagingnya tebal, rasanya gurih, dan juga bermanfaat untuk tubuh. Daging ikan kakap juga bisa membantu dalam mengatur berat badan dengan meningkatkan metabolisme tubuh dengan konsentrasi kalium yang tinggi loh. Gimana, fams? Gak rugi deh makan ikan. Dari Madiun juga ada hidangan yang melegenda, fams. Kalian harus coba deh, soto Semeru. Katanya sih warung ini sudah ada sejak tahun 1967. Buka dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Setiap hari, kedai soto ini bisa menjual 300 porsi soto loh, fams. Satu porsinya dihargai sekitar Rp20.000 saja. Cukup terjangkau ya. Dalam setiap porsinya terdiri dari suwiran daging ayam kampung, bihun, toge, nasi, dan kuah soto. Biar makin pas, nikmati dengan sate telur puyuh, perkedel kentang, tempe goreng, dan olahan usus. Nikmat luar biasa. Fams, soto dianggap oleh para penjajah sebagai makanan rakyat kecil karena di dalamnya terdiri dari jeroan. Pada tahun 1930, soto pertama kali diakui sebagai salah satu kuliner rakyat yang banyak terdapat di seluruh Nusantara. Bagi masyarakat, menu satu ini memiliki filosofi, yaitu bagi roso, bagi roto, podo roso, dan podo roto. Artinya, manusia harus saling berbagi rasa dan berbagi rata. Kalau beruntung, fams, kalian bisa bertemu dengan pendiri soto di sini. Namanya Mbah Pakat. Ia yang pertama kali menemukan racikan soto khas soto Semeru di sini loh, fams. Meski usianya sudah mencapai 90 tahun, ia masih semangat untuk mengelola warung. Luar biasa ya. Sehat-sehat nggih, Mbah. Menu legendaris Madiun berikutnya ada sego pecel Yu Gembrot, fams. Di kalangan pecinta kuliner Jawa Timur, menu ini wajib masuk dalam list wajib coba. Warung sederhana ini ada di Jalan Imam Bonjol, Pasar Besi, Kota Madiun. Kedai yang mulai buka dari jam 7 pagi sampai 9 malam ini sudah ada sejak tahun 1942 loh. Memang cukup lama, tapi cita rasanya nggak pernah berubah meski dikelola oleh generasi ketiga, fams. Kombinasi sego pecel ala Madiun ini terdiri dari nasi putih. Untuk campurannya ada toge, sayuran, kerayi atau ketimun, bunga turi, dan daun singkong rebus. Untuk tambahannya ada daging sapi dengan campuran paru, limpa, tetelan, dan taburan serundeng. Ditambah siraman kuah kacang membuat hidangan ini mantap surantap. Rasa pedas manisnya bikin mata melek, nikmat sangat. Berkat kenikmatannya, kedai ini bisa menghabiskan 500 porsi per hari loh. Setiap porsi dibanderol mulai dari Rp9.000 sampai dengan Rp21.000. Cita rasa pecel di tanah Jawa memang gak diragukan lagi deh. Katanya sih menu ini sudah dikenal sejak masa penjajahan Belanda. Hampir setiap daerah di Nusantara memiliki hidangan sejenisnya. Tapi masing-masing daerah memiliki ciri khas loh. Misalnya pecel Madiun yang bumbunya tidak menggunakan kencur. Jadi rasa bumbunya cenderung lebih gurih. Untuk penyajiannya juga masih menggunakan pincuk atau daun pisang. Kalau ke Madiun, menu ini pastiin masuk dalam list kuliner kalian ya, fans. Lihat nih, lembutnya cake dengan varian topping. Enak banget ya. Kudapan ini, fams, bisa kalian jumpai sebagai oleh-oleh khas Madiun. Cake warna-warni ini banyak dipilih oleh wisatawan yang datang. Kalian bisa jumpai kedainya di Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Usaha rumahan ini sudah ada sejak tahun 2017 lalu, fams. Ada 6 varian cake yang bisa kalian pilih di sini. Mulai dari red velvet, original, panda, mix topping, dan red choco.
Cake ini memiliki tekstur yang lembut, cita rasa yang manis, bisa membuat mood kalian naik. Yuk, kita intip langsung pembuatannya. Ini nih bahan-bahan yang dipakai. Ada tepung terigu, susu bubuk, emulsifier alias pengembang, telur, margarin cair, dan gula. Untuk toppingnya ada keju, coklat, kacang almond, dan whipped cream. Pertama-tama telur gula pasir diaduk sampai rata ya. Setelah rata, tambahkan emulsifier. Aduk deh sampai hidangan adonan mengembang dan berubah menjadi putih. Biar makin enak, cake ditambah dengan ekstrak pandan. Disusul tepung terigu, susu bubuk, dan margarin cair. Cukup aduk secara manual ya fams. Nah, proses pengadukan ini disebut dengan istilah aduk balik fams, untuk menghasilkan tekstur kue yang lembut. Lalu tuang ke dalam cetakan deh. Jangan lupa lapisi cetakan dengan paper cake fams. Lalu oven selama 30 menit dengan suhu mencapai 200 derajat Celcius. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Lanjut beri topping. Caranya belah cake menjadi 2 bagian. Olesi dengan whipped cream dan tata toppingnya. Fams, cake jenis ini hanya tahan selama 1 malam saja dalam suhu ruangan. Kalau di dalam kulkas sih, masih bisa tahan selama sekitar 5 hari. Satu loyang cake ini dibanderol mulai dari Rp35.000 sampai Rp40.000. Selamat mencoba ya fams! Kalau sudah puas, saatnya nikmati pemandangan alam yang cantik. Salah satunya ada di Kabupaten Magetan ini fams. Ini dia Telaga Sarangan. Telaga ini memiliki luas sekitar lebih 3 hektar dengan kedalaman kurang lebih 28 meter. Tempat ini juga dikenal sebagai ikon wisata Magetan yang banyak dikunjungi wisatawan. Katanya sih danau ini terbentuk secara alami fams. Lokasinya juga dekat dengan permukiman warga. Bagai kota romantis Venesia di Italia, Telaga Sarangan ini juga menawarkan pemandangan alam yang cantik fams. Gak heran kalau tempat ini selalu ramai oleh pengunjung baik dari dalam dan luar kota. Lokasinya berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan terletak di lereng Gunung Lawu, sehingga Telaga Sarangan bisa menghipnotis mata kalian. Nggak cuma pemandangan aja, kalian juga bisa loh melakukan aktivitas yang seru. Pokoknya wajib kalian coba fams. Yuk ikut berkuda sambil mengelilingi keindahan Telaga Sarangan sambil menikmati udara yang sejuk. Asyik! Fams, suhu udara di Telaga Sarangan berkisar antara 15 hingga 20 derajat Celcius. Keunikan tempat wisata ini karena terdapatnya permukiman yang tersusun rapi di antara pinggiran telaga. Aktivitas seru lainnya yang nggak boleh dilewati fams, yaitu mencoba sensasi naik speedboat. Kegiatan ini banyak dipilih bagi mereka yang ingin menguji adrenalin. Seru banget fams. Tepat di pinggiran telaga juga terdapat jajaran toko souvenir khas Magetan. Pokoknya tempat ini recommended banget sebagai tempat berlibur bersama keluarga. Di tempat wisata ini juga terdapat mitos loh fams. Katanya sih tempat ini dijaga oleh 2 ekor naga gaib yang menjadi cikal bakal terbentuknya Telaga Sarangan. Kok serem ya? Cerita legenda berawal dari pasangan suami istri yang mencari kayu untuk membuat rumahnya. Saat membelah kayu, mereka menemukan telur di dalam kayu besar. Lalu telur itu dibakar dan dimakan oleh mereka. Gak lama mereka merasakan tubuhnya kepanasan. Lalu mereka berendam ke dalam air kubangan. Nggak disangka, kubangan ini semakin luas dan dalam hingga membentuk danau. Sedangkan pasangan suami istri ini berubah menjadi naga. Nah, naga goib itu dipercaya sebagai wujud sepasang suami istri yang dikenal dengan nama Kiai Pasir dan Nyai Pasir fams. Dinamakan Telaga Pasir. Telaga Pasir itu istilahnya pas dan sir. Pas itu tepat, sir itu tujuan. Jadi apa yang dituju, apa saja yang di sini tujuan yang baik pasti terlaksana gitu loh. Sampai sekarang mitos seputar Telaga Sarangan terus berkembang dan diceritakan dari generasi ke generasi. Ritual ada setiap bulan Ruah atau Rejeb bulan Jawa itu hari Jumat Pon pasti diadakan upacara sakral atau ritualan larung sesaji di danau sini. Tapi ada kaitannya juga di Ngelowong sana juga ada acara
Jumatan tapi Jumat Leginya. Jadi Jumat Legi dan Jumat Pon itu ada kaitannya. Yang sini yang Jailelung di sana juga saudaranya yang Ironolo. Itu yang istilahnya kalau di sana memeti sumber, kalau di sini larung sesaji. Boleh percaya atau enggak, fams, yang jelas pesona Telaga Sarangan ini menjadi tujuan satu wisata kebanggaan warga Jawa Timur loh. Ditunggu kedatangannya ya. Udah dulu ya fams, Ragam Indonesia hari ini. Saksikan informasi unik dan menarik esok hari. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.